Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lina Yustiana dengan NIM 210224 dari Prodi Manajemen. Setiap perjalanan memiliki maknanya sendiri. Begitu pula dengan perjalanan belajar selama 1 semester ini. Bukan hanya tentang memahami teori, tetapi juga bagaimana ilmu itu membentuk diri kita, cara berpikir kita, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Selama 1 semester ini, saya telah mempelajari berbagai topik yang membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan saya. Beberapa di antaranya adalah terdapat motif, motivasi, dan motivasi kerja. Selanjutnya ada pendekatan motivasi dan contohnya, macam-macam teori motivasi dan contohnya, psikologi organisasi, hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya, riset motivasi, model dan susunannya, dan yang terakhir yaitu penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama yaitu terkait dengan motif, motivasi, dan motivasi kerja. Di mana motif itu adalah alasan atau dorongan yang mendasari perilaku atau tindakan seseorang. Sedangkan motivasi itu adalah proses yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan motivasi kerja itu adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai tujuan. Nah, dampak pada kehidupan sehari-harinya terkait dengan motif, motivasi, dan motivasi kerja antara lain yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Motivasi yang kuat dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup, di mana motivasi yang kuat dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kepuasan hidup. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Motivasi yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang dengan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kepuasan hidup. Selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja. Motivasi kerja yang kuat dapat meningkatkan kinerja seseorang dengan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang selanjutnya yaitu terdapat pendekatan motivasi dan contohnya. Di sini pendekatan motivasi itu ialah strategi yang digunakan untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam mencapai tujuan. Berikut beberapa pendekatan motivasi dan contohnya, yaitu pendekatan kebutuhan, contohnya seperti memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan. Selanjutnya pendekatan tujuan. Ada pendekatan proses, pendekatan lingkungan. Nah, di sini dampak bagi kehidupan sehari-harinya bisa kita lihat teman-teman semua, yaitu ada meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepuasan hidup, meningkatkan hubungan sosial, dan meningkatkan kesehatan mental. Baiklah, selanjutnya yaitu terdapat macam-macam teori motivasi dan contohnya. Materi yang sudah saya pahami terkait teori motivasi ini yaitu ada beberapa teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan berhierarki, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya seperti seorang karyawan yang merasa kebutuhan dasarnya itu telah terpenuhi, kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya dengan mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Selanjutnya ada teori motivasi Herzberg. Contohnya seperti seorang karyawan ini yang merasa bahwa gajinya sudah cukup, tetapi dia tidak merasa dihargai oleh perusahaan, maka motivasi kerjanya akan menurun. Selanjutnya ada teori motivasi Maxwell. Contohnya yaitu seorang karyawan yang memiliki kebutuhan akan prestasi yang tinggi, maka akan berusaha untuk mencapai target dan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada teori motivasi self-efficacy.
dan teori motivasi goal setting. Nah, di dalam teori motivasi ini bisa berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Contohnya yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepuasan hidup, meningkatkan hubungan sosial, dan meningkatkan kesehatan mental. Selanjutnya di sini juga ada psikologi organisasi. Terkait materi ini yang sudah saya pahami adalah di mana psikologi organisasi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks organisasi. Di mana beberapa konsep psikologi organisasi yang sudah saya pahami dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari itu ada motivasi, ada kepemimpinan, komunikasi, dan stres. Maka dari itu dampak bagi kehidupan sehari-harinya adalah psikologi organisasi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan memahami motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, psikologi organisasi ini dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja dengan memahami kebutuhan dan harapan karyawan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang riset motivasi model dan susunannya. Riset motivasi ini yaitu studi tentang motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Modelnya, kerangka konseptual untuk memahami motivasi, dan susunannya adalah langkah-langkah dalam melakukan riset motivasi. Dan yang terakhir yaitu penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Penerapan motivasi itu menggunakan teknik dan teori motivasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Contohnya seperti apa? Yaitu terdapat penggunaan insentif, pengakuan, dan kesempatan pengembangan. Materi yang telah dipahami yaitu terkait motivasi adalah proses yang mempengaruhi intensitas, arah, dan ketahanan perilaku seseorang. Terdapat berbagai teori motivasi yang menjelaskan bagaimana motivasi itu bekerja. Materi yang bermakna yaitu memahami kebutuhan dan keinginan individu untuk meningkatkan motivasi dan menggunakan teknik dan teori motivasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah menggunakan insentif dan pengakuan untuk meningkatkan motivasi tim, membuat kesempatan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Selama 1 semester ini, perjalanan pembelajaran tentang motivasi telah memberikan banyak wawasan berharga. Saya belajar bahwa motivasi bukan hanya tentang dorongan sesaat, tetapi juga tentang bagaimana membangun kebiasaan, kedisiplinan, dan pola pikir yang positif untuk mencapai tujuan. Dan secara keseluruhan, pembelajaran ini telah membantu saya menjadi lebih percaya diri, lebih disiplin, dan lebih optimis dalam mengejar impian. Refleksi ini juga menjadi pengingat bahwa motivasi bukan hanya tentang memulai, tetapi juga tentang bagaimana terus melangkah meskipun menghadapi rintangan. Sukses itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap berjalan meski jalannya sulit. Baik, mungkin itu saja video yang bisa saya tayangkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.